saya Yoga Setiawan dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang video dari dinamika paralel. Hukum 1 Newton berbunyi, benda diam akan tetap diam atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika resultan gaya pada benda itu sama dengan 0. Rumus hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton berbunyi, jika suatu benda mendapat gaya, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang sebanding dengan resultan gaya itu dan berbanding terbalik dengan masanya. Rumus hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M massa dikali A percepatan. Lanjut ke gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi akibat benda yang menekan bidang. Konsep pertama, arah gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang. Yang dimaksud dengan tegak lurus dengan bidang adalah seperti ini. Misalnya ini balok. Jadi dari sini adalah gaya beratnya. Dan ke atasnya ini adalah gaya normalnya. Begitu juga dengan seperti ini. Ini gaya beratnya ke sini, jadi gaya normalnya selalu tegak lurus dengan bidang seperti ini. Jadi kalau menggantung seperti ini, gaya beratnya kan ke bawah, gaya normalnya ke atas. Dan kalaupun bidangnya seperti ini, di mobil. Jadi gaya beratnya ke sini, tetapi gaya normalnya selalu tegak lurus dengan bidang. Jadi ke sini. Konsep kedua, gaya normal, rumusnya atau besarnya tergantung dengan kasus soalnya. Kita lanjut ke kasus pertama, diam terhadap sumbu Y. Jadi kalau kasus ini menyelesaikannya dengan hukum Newton pertama. Newton pertama adalah sigma F. Karena ini diam terhadap sumbu Y, maka F-nya kita tulis Fy dan 0. Dan gaya-gaya yang ditulis adalah gaya yang berhubungan dengan sumbu Y. Tahu sumbu tegak lurus, tegak. Ya, jadi langsung kita tulis saja ya. BTW, yang ke atas itu positif, yang ke bawah negatif. Jadi kita tulis N min W sama dengan 0. Langsung kita tulis N sama dengan W. N sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi ini rumusnya untuk kasus pertama, kasus diam terhadap sumbu Y, sama dengan, jadi gaya normalnya sama dengan gaya beratnya rumusnya. Kita lanjut ke kasus 2A, lift bergerak ke atas. Jadi kalau ada benda yang bergerak atau kasus yang bergerak dan menggunakan percepatan itu akan menggunakan hukum Newton 2. Sigma F sama dengan massa kali A. Dan yang dimasukkan
gaya-gaya yang dimasukkan adalah gaya-gaya yang searah sumbu Y. Dan karena liftnya bergerak ke atas, maka yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Maka N kurangi V sama dengan M kali A. N sama dengan W dikali tambah M plus A. N sama dengan M kali G plus M kali A. Ini dia rumusnya untuk kasus 2A lift bergerak ke. Lanjut ke kasus 2B, lift bergerak ke bawah. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi kalau ada yang berkaitan dengan kecepatan-kecepatan tertentu, akan menggunakan hukum Newton 2. F sama dengan M dikali A. Ingat ya teman-teman, liftnya turun ke bawah. Jadi kalau yang searah ke bawah menjadi positif, dan untuk yang berlawanan arah seperti N ini menjadi negatif. Jadi W dikurangi N dengan M kali A. Jadi N sama dengan W kurangi M kali A. N sama dengan M G min M A. Nah, ini adalah rumus untuk kasus 2B. Bedanya dengan kasus 2A adalah cuma di minnya sama di plusnya. Kita lanjut ke kasus ketiga, bidang miring. Dan ini kasusnya baloknya diam terhadap sumbu Y ya, tapi bergerak ke bawah dalam sumbu X atau sumbu sejajar. Jadi kalau mau selesaiin rumusnya dulu, harus diuraikan ke W-nya ke sumbu Y. Ini kita gambar datanya dulu. Ingat guys, kalau datanya di sini berarti sumbunya di sini, berarti datanya di sini. Dimopin. Nah, di sini berarti ingat ya, kalau dekat dari sudutnya berarti itu cos W cos bin. Nah, jadi kalau di sini W cos theta, berarti di sini W sin theta. Karena bendanya tidak bergerak sama sekali, jadi kita menggunakan hukum Newton pertama. F sama dengan 0. Langsung kita uraikan saja. Jadi N dikurangi W cos theta sama dengan 0. Jadi N sama dengan W cos theta. Jadi ini adalah rumusnya dari kasus bidang miring. Lanjut ke contoh soalnya. Ini soal nomor 5 hukum Newton. Ini gambarnya, kita perlu menjabarkan gambarnya terlebih dahulu. Kita tambahkan diagram Cartesius biar mudah. Dan ini
ini sejajar dengan baloknya ya, bidangnya. Dan ini tambahkan di sini juga. Nah, jadi karena M1 dan M2 punya gaya berat, kita buat gaya beratnya 30 derajat. Ini 37 derajat. Maaf ya nggak kelihatan. Karena setiap massa yang memiliki gaya berat akan memiliki gaya normal. Gaya normal akan sejajar selalu tegak lurus dengan bidangnya. Di gaya normalnya ke atas. Kita beri gaya normalnya gaya normal ke 1 dan gaya normal ke 2. Di soal dijelaskan kalau gaya geseknya diabaikan dan massa katrolnya diabaikan. Jadi kita tidak ada gaya gesek, dan tetapi ada tali, berarti ada gaya tegangan tali. Kita beri gaya tegangan tali adalah T. Satu. Lupa saya. W2. Jadi kita harus menempelkan gaya-gaya W1 dan W2 dengan sumbu sumbu Y. Ini menjadi W cos berapa tadi? 30 W1 cos 30. Ini W2 terus di sini ya, W2 cos 37. Di sini menjadi W2 sin 37. Di sini menjadi W1 sin 30 derajat. Jadi karena soalnya dalam masanya kedua balok dalam keadaan seimbang, maka kita akan menggunakan hukum Newton pertama. F sama dengan 0. Dan karena sudutnya lebih pokoknya lebih miring yang ini, jadi per
perkiraan pergerakannya adalah ke kanan. Maka yang digunakan gaya-gaya yang digunakan adalah gaya yang terlibat dengan sumbu X. Jadi ini sigma fx sama dengan 0. Kita lihat apa saja gaya yang ada di sumbu X. Ada W2 sin 37 derajat. Ini kalau yang searah dengan gayanya akan menjadi positif. Jika berlawanan dengan gayanya akan menjadi negatif. W sin 37 derajat. Derajat min, ini T nya berlawanan arah menjadi min T plus T, ini kesini berlawanan arah min T plus T, dan ini kan W1 sin kan berarti ke sini, jadi dikurangi atau min. Ini bisa hilang T nya, langsung kita tulis W sin 37 derajat dikurangi W2, saya lupa tulis W2, W1 sin 30 derajat. Langsung kita lupa kurangin sama dengan 0. Nah, ini W2 nya kita pindah ke kanan, jadi W1 sin 30 derajat sama dengan W2 sin 37 derajat. Ini M1, jika dijabarkan M1 G di sin 30 sama dengan M2G sin 37 derajat. Nah, G nya bisa kita coret ya, dan tinggal M1 sin 30 derajat dengan M2 sin 37 derajat. Kita langsung masukkan angkanya. 0 sin 30 adalah 0,5. M2 di sini sudah ditulis di soal, sin 37 adalah 0,6. Langsung M1 dengan 0,5 per 0,6 M2. Langsung kita sederhanakan karena ini 0, jadi kita kalikan 20. Semua kebalik, maaf tadi kebalik ya, harusnya ini yang 0,6 0,5. Jadi atas bawahnya dikalikan 20 agar lebih ke sederhananya. 0,6 dikali 20 12, 0,5 dikali 20 10. Maka dicoret
1 sama dengan 12 dibagi 10 adalah 1,2. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke contoh soal ke-6. Nah, ini sudah saya gambar apa itu namanya, gaya-gayanya, karena nanti kalau nggak digambar dulu nanti kelamaan durasi videonya, bisa 1 jam ya. Karena ini yang dicari adalah cuma besar tegangan tali yang terjadi pada balok B. Balok B kan ini. Nah, ini termasuk juga nih. Nah, jadi karena ada percepatan, ini namanya turun percepatan A ke bawah ya. Berarti kita akan menggunakan hukum Newton kedua. F sama dengan M A. Jadi ini bergeraknya ke bawah ya. Jadi yang ke bawah searah dengan arah geraknya positif berlawanan negatif. WB men ini kan ini T ya, kalau jelas T sama dengan MB kali A. Ini langsung kita jabarkan saja. M B G dengan MB di A. Jadi kan yang dicari itu T-nya, maka T-nya kita pindah ke kiri atau ke kanan ya, menjadi kita pindah kanan MB G kurang MB A sama dengan T. Ini bisa langsung dibolak-balik ya. T sama dengan MB dikali G dikurangi MB kali A. Nah, ini langsung kita bisa sederhanakannya menjadi MB dalam kurung ya, G dikurangi A. Ini jawabannya ada di ada jawabannya di E. Sudah terselesaikan ya. Lanjut ke soal nomor 8. Karena kalau kita harus nulis gaya-gayanya akan menjadi lama, jadi saya sudah tulis gaya-gayanya. Ibaratnya ini F60, ini F cos. Ini kita disuruh untuk mencari gaya kontak yang bekerja pada kedua balok sebesar. Kita suruh mencari gaya kontaknya. Nah, karena kita disuruh nyari gaya kontaknya, maka yang ditulis hanyalah yang berkaitan dengan sumbu X. Jadi cuma F cos 60. Karena tidak ada gaya-gaya ya, jadi ya ini F pada sisi A nya F cos 60, pada
sisi B nya juga F cos 60. Jadi gaya kontaknya langsung kita tulis gaya kontak sama dengan tidak ada yang lain ya, di apa itu namanya, sumbu X nya F cos 60, F cos 60. F nya tadi 2 balok didorong dengan gaya F sama dengan 100 Newton. 100 kali cos 60 adalah setengah 1/2 di 50. Jadi jawabannya E. Kita lanjut ke soal nomor 11. Ini sudah saya gambar juga. Ini Fs karena masih berhenti, ini kan belum benar. Saya bacakan soalnya. Benda bermasa 10 kilo ditarik dengan gaya F ke atas. Jika koefisien gesekan antara benda dan permukaan lantai 0,2, besar nilai F minimal. Ini minimal ya. Gabung sama ini. Supaya benda tepat akan bergerak adalah berapa? Jadi kita disuruh untuk mencari nilai F minimal supaya benda tepat akan bergerak. F-nya kita mencari F-nya ke Y. Nah, karena di sini kelewat, kita lanjut ke sini karena bendanya tepat akan bergerak ya. Jadi kita akan menggunakan apa itu namanya? Hukum Newton pertama. F sama dengan 0. Kita tulis gaya-gaya yang ada di apa itu namanya? Sumbu X. Langsung kita sebarkan. Ada apa aja? Ada F dikurangi ini Fs ya, ini gaya geseknya, gaya gesek kurangi ini ada W sin 53 derajat sin. Nah, sama dengan 0. Karena kita akan mencari F nya, maka F nya kita taruh sendiri, taruh di kiri ya. F sama dengan Fs plus W sin 53 derajat. Nah, ini kan gaya geseknya atau Fs nya kan belum diketahui kan. Nah, gaya gesek itu rumusnya ini, S sama dengan mu S dikali gaya normal. Mu S itu yang itu loh, koefisien gesekan antara benda dan permukaan lantai. Ini kan sebesar lantai sebesar 0,2. Nah, kita kan belum tahu gaya normalnya ada sih. Jadi kita langsung jabarkan gaya normalnya karena bendanya masih belum bergerak, belum ada percepatan. Maka kita akan menggunakan hukum Newton juga untuk gaya normalnya. Hukum Newton pertama untuk gaya normalnya. F ini kan ini apa? Sumbu Y. Nah, tulis sumbu Y dengan 0. N kurangi W cos 53 derajat. Nah, sama dengan 0. Jadi N
sama dengan W cos 53 derajat. Masih bisa disederhanakan. Ini N M dikali G W cos 53 derajat. Biar enak, biar bagus. Nah, kan gaya geseknya kan udah tahu rumusnya ya, jadi kita masukkan aja lah. Mu S, ini N nya juga udah dijabarkan, dikali MG W cos 53 MG W cos 53. Duh, udah muat. Ini langsung kita, ini kan juga betul kayak berat ya, jadi kita langsung ke MG. Nah, jabarkan aja sin 53 derajat. Nah, ini kan udah pas ya, udah dijabarkan semuanya, jadi tinggal masukkan angkanya. Jadi tidak muat, langsung di sini aja deh. Mu S nya tadi berapa sih? Nah, 0,2 kali masanya benda bermasa 10 kilo. 10 G-nya di sini ditulis 9,8 sin 0,53 derajat 0,8 cos 53 derajat 0,6. Ya udah, nanti nggak usah balik-balik lagi. 9,8 dikali 0,6 tambah M 10 dikali 9,8 kali oh 0,8. Langsung kita hitung saja kayak yang di video ya. 11,76 78,4. F nya 90, tambah ya 6 tambah 4 0, terus 7 tambah 8. Ya udah, pokoknya gitulah. 16. Ini jangan lupa ditulis newtonnya. Berarti jawaban yang benar adalah di Lanjut ke soal 15. Pak Rudi mengantarkan sumbangan kepada korban gunung meletus. Sumbangan tersebut dikemas dalam kardus-kardus dan diletakkan pada bak mobil pick up. Jika koefisien gesekan statis permukaan kardus adalah 0,25, percepatan maksimal mobil pick up yang dikendarai Pak Rudi agar kardus-kardus tidak bergeser dari tempatnya adalah, nah, kita disuruh untuk mencari percepatan mobilnya. Maka kita gambar dulu lah, perumpamaannya. Ini kardusnya. Jadi kan Pak Rudi kan tiba-tiba ngegas kan. Nah, ke depan.
Nah, ini kan jadi ada apa ya namanya, baloknya kan kayak bergerak ke belakang, kayak sampean naik motor toko-toko digas langsung jengkelit neng buri. Nah, tuh nih kayak ke belakang. Nah, ini ditahan oleh gaya gesek statisnya. Biar bagus. Nah, karena ini soalnya untuk mencari percepatan, maka kita akan menggunakan hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan langsung kita tulis saja. Nah, M kali A jadi kan, oh ya lupa tadi. Jadi karena ini ada massa, jadi ada gaya beratnya ke bawah, otomatis ada gaya normalnya. Nah, gaya normal sama dengan gaya beratnya. Gaya Wn sama dengan W sama dengan M kali G. Easy banget. Susah sih. Langsung kita tulis saja. Ya, sigma F nya kan jeleknya tulisan Fs sama dengan M kali A. Kita jabarkan lagi Fs nya, mu S dikali gaya normal M kali A. Ini kan gaya normal kan sama dengan gaya berat, jadi gaya normal adalah M dikali G sama dengan M kali A. Ini kita bisa coret M nya, jadi kan yang dicari A nya, kita pindah A nya jadi ke kiri. A sama dengan N, N dikali G. Kok N sih, mu S ini mak salah. Maaf ya pak, maaf teman-teman. A sama dengan mu S nya tadi berapa? Mu S nya tadi 0,25 dan G nya 9,8. Jadi langsung kita tulis saja 0,25 dikali 9,8 sama dengan langsung tulis 2,45 meter per second. Nah, inilah jawabannya. Percepatan maksimal baru deh. Jawabannya adalah 2,45 meter. Nah, jawabannya D teman-temanku sekalian.